Oke, salam. Salam. Betul. Ya, yuk kita baca Matius 7 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke, dengarkan firman Tuhan, duduk manis. Firman Tuhan minggu lalu berkata dengar-dengaran. Duduk manis, yuk semuanya. Lipat tangannya. Nah, ini firman Tuhan hari ini, kata firman Tuhan, masuklah ya. Masuklah melalui pintu yang sesak. Loh, pintu yang sesak. Mau kemana kita? Kok sesak kali pintu? Di rumah kita pintunya lebar atau kecil? Hah? Muat kita atau sempit? Di pintu harus ada bisa berapa orang berdiri? 3. Oh, berarti lebar ya? Iya kan? 100. Itu bukan pintu, aula. Iya, kalau 100 lebar kali lah, ya kan? Nah, pintu yang sesak itu adalah pintu surga. Ternyata pintu surga itu ada ukurannya, ya. Dia tidak bisa dimasuki oleh 3 orang sekaligus, tapi hanya satu orang. Tidak boleh, ya, ada yang membawa emas ke sana. Tidak boleh ada yang pakai sepatu tinggi. Tidak boleh ada yang memakai baju indah ke sana. Dibawa dari mana? Dari dunia. Perhatikan. Kalau kita melihat orang yang meninggal, perhatikan, siapa sini pernah lihat orang meninggal? Atau ada pernah keluarganya meninggal? Nah, kita melihat dia masuk peti, ya kan? Ada petinya. Di dalam peti itu apa dimasukkan? Biasanya kalau di peti, misalnya tante kan pernah bapaknya tante kan sudah meninggal. Dimasukkan di peti itu apa? Kesayangannya. Apa kesayangannya? Sepatunya. Apalagi? Ya? Bajunya dimasukkan ke dalam peti. Celananya. Itu enggak lah, itu dipakai lah. Ya, itu biasanya dibersihkan dulu, dimandikan supaya enggak bau. Biasanya kalau orang yang sudah meninggal memang bau karena darahnya kan sudah enggak ada lagi. Dan sebentar lagi akan dihinggapi oleh lalat, akan ada lalat terbang-terbang. Kenapa? Karena darahnya sudah tidak ada lagi, sudah berhenti. Terus dia sudah bau. Biasanya yang meninggal itu tidak boleh lebih dari 1 hari itu udah bau. Makanya dikasih apa? Formalin. Ya. Nah, orang yang meninggal itu membawa apa? Dikasih dalam petinya itu apa yang disukainya. Ya, orang yang hidup yang mengenal dia tahu apa yang menjadi kesukaannya. Inilah bawa katanya. Ada juga yang kasih rokok loh. Ya, ada juga yang kasih rokok ke dalam peti. Ngapain merokok? Di surga ada nggak rokok? Nggak ada. Berarti dia di mana? Di neraka lah kalau dia bawa rokok. Ya kan? Ada yang kasih apa? Tuak, bir, minuman. Waduh, jangan. Berarti dia di mana? Ya, nah. Apa? Iya, foto yang diletakkan di situ. Tapi biasanya sesudah ditutup petinya, diambil lagi fotonya, diletakkan di rumah, ya, disimpan. Nah, orang yang meninggal itu dia tidak membawa apa-apa, sama seperti seorang bayi yang baru lahir. Ada nggak dia bawa baju? Gitu dia lahir, dia pakai baju bagus. Dia kalau perempuan dia pakai anting-anting, pakai kalung, ada? Tidak ada. Begitu juga ketika kita menghadap kepada Tuhan. Ada pintu yang sudah Tuhan siapkan untuk ke surga. Ya, bukan
kita, kalau kita masih ada benci, kalau kita masih ada sakit hati, itu yang membuat kita nggak bisa masuk ke surga. Makanya sempit dia, mau masuk, aduh nggak bisa. Ya, waktu dia mau masuk pintu itu, dia pengen sekali masuk ke pintu itu, tapi dia masih ada benci. Tadi sudah berkata-kata yang kotor, itu mulutnya bosan, nggak bisa lah masuk melalui pintu. Ya, pintu yang sesak itu. Terus tangannya tadi baru mukul, ya berarti besar tangannya, nggak bisa melalui pintu yang sesak itu. Kakinya baru tunjang tadi, tunjang bapaknya. Apa yang terjadi? Bosor kakinya, bisa nggak masuk? Nggak bisa. Makanya dikatakan pintu itu sesak, karena yang bisa masuk ke situ orang yang menjaga dirinya hidup di dalam Tuhan, tidak melakukan dosa. Kalaupun tadi dia berdosa, dia langsung minta ampun. Tuhan, ampuni aku. Aku tadi jahat sama Bapak, aku tadi tunjang dia, kan gak dikasih uang jajanku, ya kan? Aku tadi Hah? Ya, pokoknya kita harus berusaha masuk ke pintu yang sesak itu. Artinya jangan sampai mulut kita besar, ya, karena berkata-kata kotor. Jangan sampai tangan kita besar bengkak karena berbuat jahat. Kaki kita bengkak melakukan yang jahat. Ya, kita harus benar-benar berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau melalui pintu yang lebar kita mau bawa apapun bisa. Seperti tadi katanya 100 orang bisa satu pintu. Nah, itulah menuju kemana? Ke neraka. Pintu neraka itu terbuka lebar. Artinya kau mau bawa gitar kayak ke sana, kau mau bawa mobil kayak ke sana, terserah. Yang penting pintunya lebar. Kalau kau mau masuk ke situ, silakan katanya. Tapi ketika kita berada di sana, apa yang terjadi? Semua yang kita bawa berguna nggak? Tidak, karena hanya ada api. Ada cerita, ada 3 orang, ya. 3 orang ini adalah seorang penjinak bom. Apa? Penjinak bom, ya. Jadi mereka ditelepon, hei, tolong di sana ada bom, tolong kalian bertiga datang ke sana, itu jinakkan bom itu supaya jangan meledak. Kalian kan jago untuk menjinakkan bom, katanya. Oke, katanya. Pergilah orang itu, dia kasih map, dia kasih tempatnya, lokasinya di mana. Mereka bertiga pergi ke sana. Ya, ada yang rambutnya gondrong, badannya gemuk, ada yang badannya kurus dan seperti kayak orang kaya, kulitnya putih. Ada juga orang yang biasa-biasa. Nah, 3 orang yang berbeda ini datang ke lokasi di mana ada bom itu diletakkan. Nah, ketiga orang ini merasa dirinya lebih pintar daripada yang lainnya, ya kan? Satu merasa lebih pintar, lebih hebat dari yang lainnya. Ini dia, ini bentuk bomnya, ini begini caranya untuk menjinakkannya, ini harus kita lakukan. Yang satu, ini harus kita lakukan. Dia nggak tahu ada waktu, tinggal 5 menit lagi berdebat. Aku yang lebih tahu, enggak, yang ini yang betul. Yang sana bilang enggak, harus begini. Yang sana bilang tidak, harus begini. Apa yang terjadi? Mereka lupa, detiknya sudah berjalan. Akhirnya apa? Bom meledak di muka orang itu bertiga karena berselisih paham, berdebat. Akhirnya mereka mati 3-3 penjinak bom yang hebat mati. Kenapa? Karena merasa diri lebih hebat dari yang lainnya. Satu kali mereka berada di pintu, ya, di pintu. Nah, yang tadi yang badannya besar, yang biasa-biasa, dia punya uang ternyata, dia orang kaya. Dia bilang, dia bertemu dengan orang yang berjaga di pintu. Hei, aku punya uang, tolong ya,
aku mau masuk ke sana. Bisa kan? Uang ini berapa? Berapa yang harus aku bayar? Berapa tiket yang masuk ke dalam katanya. Dia pikir mau masuk ke mana? Ke bioskop atau ke kebun binatang atau ke taman iman atau ke taman Eden. Ya, dia kasih duit, ternyata di kantongnya tuh ada banyak duit. Nah, ada berapa? Ini kurang. Ini. Nah, ada berapa? Dia bilang, aku tidak perlu uang. Uang tidak perlu di sini. Loh, jadi gimana? Itu tidak perlu dibayar. Tapi karena kau tidak memiliki persyaratan yang harus dilakukan untuk masuk ke sini, kamu tidak bisa masuk. Loh, jadi uangku ini nggak berguna di sini. Enggak. Jadi kami kemana? Ikuti aja jalan ke sana katanya. Rupanya kawannya juga sama dengan yang tadi ini, yang satu orang lagi. Mereka jalan, ya udahlah, nggak laku tuh uang kita. Ya udahlah kita ke sana aja. Katanya di sana ada juga jalan. Mau ke pintu katanya. Pergilah mereka berdua. Ke jalan yang disuruh oleh penjaga pintu itu, ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka masuk, dan akhirnya mereka melihat ada api. Itu masih di pintu, ya. Ada api dan mereka kepanasan. Mereka buka bajunya satu-satu. Aduh panas sekali. Dibuka bajunya, ya kan? Terus gimana kita ini? Katanya tempat kita di sini. Mereka ternyata nggak tahu bahwa ada neraka. Aduh, siapa ini? Kenapa mereka nggak tahu ada neraka, ada surga? Sampai mereka di depan pintu neraka pun mereka nggak tahu ini tempat apa. Tempatnya gelap dan panas. Baru lagi di pintu belum masuk udah sampai buka baju. Dibuka bajunya dikipas-kipas. Tetap juga. Dan akhirnya mereka dilemparlah ke neraka. Terus ada lagi satu orang lagi kawannya yang gondrong, yang badannya gemuk. Dia bilang, bos, gimana nih? Aku mau masuk ke sana. Apakah aku bisa? Apa yang sudah kau lakukan? Gak tahu aku apa yang sudah kau lakukan. Tapi aku ingat apa kata opungku. Bahwa Yesus itu telah mati untukku. Aku ingat itu. Itu yang kulakukan. Jadi aku takut, bos, untuk berbuat dosa. Jadi bagaimana, bos? Kemana laku ini, bos? Katanya. Rupanya dia selalu pegang Tuhan Yesus. Ada salib dipegangnya di tangannya. Dia ingat itu. Mau melakukan apapun dia ingat. Oh, aku harus lakukan untuk Tuhan. Dia ingat. Datanglah penjaga pintunya. Dia bilang, oke, kamu bisa masuk ke pintu itu. Pergilah ke sana. Hah? Betul, bos? Iya, pergilah ke sana. Waktu dia bilang pergi, lari-lari dia. Hore. Katanya, ya. Padahal badannya busar, rambutnya gondrong, laki-laki, ya kan? Dia hanya berkepentingan. Ada rambut, laki-laki panjang rambut, gondrong. Ya, dia ingat apa kata opungnya. Rupanya opungnya selalu ingatkan, kau harus ingat Tuhan Yesus ya. Katanya bilang sama dia. Ya, dia lakukan walaupun rambutnya gondrong tapi dia tidak melakukan apa yang jahat. Ya, dia ingat kepada Tuhan. Karena dia sangat bahagia sekali ketika Tuhan Yesus itu menerima dia yang gak punya orang tua lagi. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi dia dan menerima dia. Luar biasa, ya. Nah, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat. Sekalipun banyak orang melakukan kejahatan, tapi kita tetap melakukan yang baik. Jaga mulut, jaga apa lagi? Jaga mata, jaga apa lagi? Jaga telinga, jaga apa lagi? Jaga tangan, jaga kaki. Hati-hati, kilas juga kalau udah karet itu jangan coba-coba melakukan kejahatan. Rugi, ya, rugi. Ingat, selagi masih ada waktu dan kesempatan,
Kita harus beribadah. Pujilah Tuhan, dengaran kepada suara Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.